kendali. Seandainya rumah sakit kita biarkan tidak ada kendali kualitas maupun kendali biaya, dalam arti misalnya yang perlu dirawat jalan semuanya dirawat inap, atau misalnya yang perlu dirawat inap ternyata diperiksa segala macam dengan biaya yang overcharges, biayanya tinggi semuanya. Ini menjadi impact-nya adalah ke kita sebagai pembayar. Ya, kita sebagai payer, kita punya concern nih. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan terhadap rumah sakit. Yang pertama adalah kendali kualitas itu sendiri, artinya tolong yang proper. Mana yang perlu rawat inap, mana yang perlu rawat jalan. Jangan dicampur aduk, yang nggak perlu nginap malah diinapin. Bisa macam-macam. Bisa atas permintaan pasien, bisa karena dokternya dalam tanda kutip mau mencari keuntungan berlebihan gitu ya. Lumayan nih rawat inap gitu ya, dan sebagainya. Bahkan ada juga medical check up aja dirawat inap, ini keterlaluan gitu ya. Sekarang ngomong yang kedua ya, mengenai kendali biaya. Kalaupun nih udah ada indikasi rawat inapnya nih udah benar ya, tapi ternyata pemeriksaannya itu berlebihan harganya ya, chargesnya berlebihan. Ada dokter-dokter yang mengutip biaya konsultasi itu sangat tinggi, sehingga kita sebagai perusahaan asuransi agak kewalahan untuk memenuhi kewajiban kita membayar klaim. Dalam arti apa? Di satu sisi kita ingin mengendalikan premi supaya jangan naik gila-gilaan. Ya, mirip tadi yang ada masukannya ya dari teman-teman semua. Ya, untuk mengendalikan premi jangan naik terus. Iya, itu goal kita. Kenapa? Karena pembayaran klaim ini akan memberikan feedback baik positif maupun negatif terhadap besarnya kenaikan premi di tahun berikutnya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap kendali biaya dan kendali mutu atau kendali kualitas, maka niscaya premi kita jadi naik karena kita nggak bisa ngendaliin pengeluaran biaya klaim. Ya. Nah, apa hubungannya Dre sama preferred dan non-preferred? Hubungannya adalah karena kita tahu seluruh rumah sakit ini nggak semuanya punya standar, makanya kita split jadi dua. Yang mempunyai standar kendali mutu dan kendali biaya yang baik, kita grouping sebagai preferred hospital. Sedangkan yang belum mempunyai kendali mutu dan kendali biaya sesuai standar Manulife, mohon maaf kita tinggalkan sebagai non-preferred. Bedanya apa? Yang non-preferred itu akan kita kenakan copayment 20%. Artinya Manulife hanya sanggup membayarkan 80% saja, baik secara cashless maupun secara reimbursement, namun 20%-nya lagi harus dibayarkan oleh nasabah. 20% copayment ini akan bertindak sebagai rem, ya, rem untuk kendali mutu dan kendali biaya. Yang melakukan remnya ini siapa? Nasabah kita sendiri. Ya, kalau nasabah kita berobat ke rumah sakit yang non-preferred, maka setiap permintaan dokter atau rumah sakit akan disaring sama nasabah. Sebagai contoh, nasabah mengalami sebuah penyakit sehingga dokter meminta USG, habis USG minta MRI, habis MRI minta CT scan, habis CT scan minta PET scan. Nasabah akan nanya, dok banyak amat buat apa? Saya mesti mikir nih 20% dari total biaya saya mesti bayar nih. Makin banyak makin gede biayanya, makin gede nanti 20% yang mesti saya bayar. Ya, jadi dalam hal ini nasabah akan bertindak sebagai rem. Ya, contoh lain, dikasih obat sampai banyak sekali jenisnya, jumlahnya banyak sekali. Nasabah pun kaget, dok sebanyak ini obat buat apa aja ya? Misalnya kayak gitu. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, teman-teman, copayment 20% itu sifatnya adalah untuk menjadi rem agar nasabah kita juga concern terhadap sepak terjang dari rumah sakit dan dokter-dokter di rekanan yang masih non-preferred. Bagaimana dengan rumah sakit preferred? Kalau rumah sakit preferred, maka copayment 20%-nya dihapuskan. Manulife
akan membayar 100% dari total klaim yang diajukan, baik secara reimbursement maupun secara cashless. Ini kita wajib berhati-hati dan memastikan rumah sakit preferred ini benar-benar harus punya kendali mutu dan kendali biaya yang baik. Dan kita saat ini melakukan monitoring yang sangat amat ketat terhadap rumah sakit yang sudah bergabung sebagai preferred kita. Kenapa harus dimonitoring? Jangan sampai kecolongan, jangan sampai ada rumah sakit yang nyelonong, bahaya. Ya, soalnya Manulife bayar 100%. Ada perbedaan behavior dari manusia secara umumnya. Kalau suruh bayar sendiri atau tadi ada copayment, ya ada bagian yang harus dibayarkan, maka orang yang bersangkutan akan mikir tiap kali diminta ini itu. Tapi kalau dibayarin asuransi, pada umumnya nggak ada yang protes, semuanya jar-jor aja, ngikut aja. Dokter suruh MRI, CT scan, habis itu PET scan, USG, semua dicicilin, iya aja, nggak apa-apa, toh dibayarin sama Manulife. Dikasih obat banyak sekali, dengan jumlah yang banyak sekali, nggak apa-apa, toh Manulife yang bayar. Seluruh bolanya ada di kita. Kita yang wajib mengontrol rumah sakit. Kita yang wajib menanyakan ke rumah sakit, buat apa? Ya, oleh karena itu, preferred hospital ini kita monitoring dan kita lakukan performance dialog secara regular. Ya, kita tarik data, ada rumah sakit yang ternyata ada indikasi nyelonong dari kendali biaya dan kendali mutu yang sudah disepakati sebelumnya, maka kita akan ngobrol sama rumah sakit tersebut. Termasuk ada beberapa dokter yang ternyata high cost, nggak kira-kira kalau mengenakan tarif konsultasi, ya di luar batas kewajaran dari spesialisasi pada umumnya. Ya, ini juga kita hubungi dokter tersebut dan kita ngobrol sama dokter tersebut, kita tanya. Ya, baru saja kemarin itu ada dokter, beliau adalah dokter seorang wanita ya, yang memang jagoan, handal sekali, jam terbangnya tinggi dan sangat-sangat bertangan dingin. Cuma tarifnya itu nggak kira-kira, mahalnya aujubillah itu bisa dibilang hampir 2 kali lipat dari tarif spesialis di rumah sakit tersebut. Dia punya tarif khusus. Kita ajak ngobrol, kita bilang, dok maaf banget dok, pricing kami untuk produk rawat inap ini tidaklah mengcater harga konsultasi dokter sampai 2 kali lipat daripada umumnya. Kami nggak sanggup bayar. Tolong dokter kendalikan biayanya. Tolong berikan kami harga khusus. Silakan dokter terapkan harga tinggi itu ke tempat lain. Kita nggak ambil peduli, nggak ambil pusing. Yang kita concern adalah untuk Manulife karena pricing kita nggak mengcater dengan tarif dokter yang sampai 2 kali lipat. Mohon dibantu dok, kita ajukan. Kebetulan dokternya bersedia, ya dia akan hitung lagi. Karena apa? Karena gini teman-teman Bapak Ibu, kalau dokter ini tidak bersedia memberikan harga yang lebih affordable kepada kita, mau nggak mau kita mengambil tindakan untuk melindungi bisnis kita dengan cara kita akan cabut cashless-nya. Siapa yang berobat ke dokter itu bayar dulu aja sendiri, silakan reimbursement. Ya, sudah ada beberapa dokter yang disinyalir itu high cost, kita tutup cashless-nya, omsetnya turun. Biasanya kalau udah gitu dokternya balik lagi ke Manulife terus bilang, boleh nggak kita berunding? Oh boleh banget, kita sangat open. Ya, kita selalu terbuka ya untuk dialog. Yang jelas kita kalau tutup cashless terhadap seorang dokter yang high cost, kita tidak ada sentimen pribadi terhadap dokter tersebut. Ya, kita concern untuk menjaga premi tetap stabil ya seperti yang tadi Bapak Ibu teman-teman juga sudah sampaikan di chat. Agar premi tetap stabil, agar claim ratio kita tetap sehat, agar pricing kita ini tetap juga bisa terjaga dengan baik. Ya, ada yang namanya medical inflation. Tiap tahun biasanya memang ada inflasi ya, nggak cuma di dunia kesehatan, tapi secara umum industri lainnya pun mengalami inflasi. Kalaupun ada kenaikan, kita berharap tidak melebihi dari besarnya inflasi di tahun berikutnya. Jadi kalaupun ada premi yang naik, kita masih bisa jaga, masih sesuai dengan inflasi yang terjadi. Tidak gila-gilaan seperti dulu waktu masa pandemi.
Ya itu inflasi cuma berapa persen ya, 12%-an pada saat itu, tapi klaim medical secara industri seluruh asuransi itu bleeding 36%. Ya, jadi kegedean. Ya, makanya seluruh asuransi dulu mengambil tindakan yang sangat drastis. Ada yang tutup semua cashless rumah sakitnya, terus diulang lagi, screening lagi, dan sebagainya. Ya, kalau strategi kita adalah dengan mengadakan copay dan non-copay dengan pembagian preferred dan non-preferred hospital. Ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke dalam materi di yang Bapak Ibu teman-teman sudah lihat. Ya. Manulife Preferred Hospital saat ini nih sejak dari 16 Juli ya, sekarang belum ada lagi perubahan. Total itu ada 2.154 rekanan Manulife, di mana 1.500 lebih, jadi 3/4-nya atau 75% itu semuanya sudah preferred. Sisanya tuh tinggal sedikit, 25%-an doang yang non preferred. Ya. Preferred hospitalnya sendiri di Indonesia itu udah 1.200-an. Ya, yang di luar negeri ada 355-an di 191 negara. Ya. Nah, kalau kita lihat preferred hospital ini sudah mengcater hampir 90% dari klaim yang kita terima. Ya, artinya cukup banyak, 90% orang pergi ke preferred hospital karena memang kepinginnya untuk dibayarkan atau digaransi 100% oleh Manulife. Ya. Kemudian sejak 1 Juli kemarin juga ya sudah ada 30 preferred hospital yang baru, seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, Medan kita tambahin. Ya, di luar Jakarta juga kita tambahin. Ya. Nah, di Jakarta itu sendiri, ini salah satu contoh ya, rumah sakit Medistra yang kita kenal itu harganya mahal sekali ya, sampai di dalam tanda kutip dimusuhin sama perusahaan asuransi di Indonesia. Ya, semua rame-rame musuhin Medistra karena mahalnya, bukan karena apa-apa ya, karena mahal, bukan sentimen pribadi. Ya. Bagaimana dengan Manulife? Dulu tahun 2024 pada saat kita bikin preferred hospital, ya, kita ngajak rumah sakit Medistra untuk ikutan bergabung dengan preferred hospital dengan syarat mereka harus punya kendali mutu dan kendali biaya yang baik. Dalam arti, tolong Medistra jangan semahal itu, kami nggak sanggup. Ya, tolong turunin. Kalau kamu jadi preferred, kita bisa join promotion, pasien kamu nanti lebih banyak. Dan orang-orang memang akan tersteering dengan sendirinya ke private hospital. Mereka akan menghindari copayment 20%. Ya. Tapi waktu itu rumah sakit Medistra tidak bersedia. Oh, sorry banget, saya nggak bisa kotak-katik lagi. Harganya memang segini. Ya, kalau dibilang rumah sakit Medistra mahal, bahkan mereka bilang, iya kami memang mahal karena kami menjaga kualitas. Namun kita bilang, yang lain juga banyak rumah sakit yang berkualitas, dokter-dokter yang bagus. Tapi nggak semahal ini. Ya, tapi mereka waktu itu nggak bergeming. Akhirnya ya sudah terpaksa kita tinggalin, mereka tidak menjadi preferred. Ya. Namun di tahun ini mereka datang ke Manulife. Boleh nggak kita diskusi? Kita bilang kita boleh, boleh banget ya, kita sangat open. Ya, akhirnya rumah sakit Medistra bersedia memberikan clinical pathway, memberikan harga khusus dalam bentuk potongan biaya rumah sakit pada saat dirawat inap. Ya, akhirnya mereka menjadi preferred hospital kita. Ya. Saya pribadi menyayangkan hal ini. Coba kalau mereka dari dulu 2024 jadi preferred, mereka nggak perlu suffer dulu omsetnya turun. Gitu ya, udah ketinggalan setahun tuh ya, udah kerugiannya berapa gara-gara omsetnya turun. Ya. Demikian juga ada rumah sakit yang lain, yaitu Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Barangkali di antara Bapak Ibu, teman-teman, ada yang mau ngusulin, kok Rumah Sakit PIK belum jadi preferred? Mereka juga sama. Ya, dulu kita ajak, bahkan kita udah sampai deal masuk ke dalam agreement. Pada saat mau tanda tangan agreement sebagai preferred, mereka mundur, tiba-tiba mereka batalin. Katanya finance-nya nggak setuju, health finance-nya. Nggak mau harganya diturunin. Waduh, kita ngerasa kerja beberapa bulan dengan mereka, akhirnya sia-sia ya waktu bikin agreement. Ya sudah, kalau mereka nggak mau, kita juga nggak bisa paksa. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Rumah sakit PIK menghubungi kita dan nego lagi. Mau dong jadi preferred kamu. Kenapa? Karena omsetnya turun, semua rame-rame larinya ke Suci. Ya. Rumah sakit Suci Hospital itu tepat berada di seberang rumah sakit PIK, dan rumah sakit Suci ini merupakan
rumah sakit yang cukup besar juga dan bagus juga, nyaman, dokternya juga bagus-bagus. Dan mereka sejak awal menjadi preferred kita. Mereka ngerti sekali bisnis. Ya, jadi mereka ngerti future bisnis. Pada saat kita jelasin preferred hospital, mereka bilang bahwa kita berikan potongan harga kepada Manulife, khusus ya, diberikan potongan biaya, bukan harga ya, potongan biaya rawat inap untuk Manulife, karena mereka melihat volume bakalan naik nih ke sini nih. Ya, dan memang ternyata benar volumenya naik tuh ke Rumah Sakit Seci. Jadi nasabah mendapatkan kualitas layanan yang bagus, dokter yang bagus, Manulife mendapatkan harga yang lebih affordable sehingga pricing kita terjaga. Kalaupun repricing jangan sampai naiknya gila-gilaan lagi. Dan yang ketiga, rumah sakit dapat volume. Mereka tetap dapat bisnis yang baik. Bagaimana dengan rumah sakit PIK? Mereka ketinggalan, omsetnya drop. Sekarang mereka jadi baru ke apa ya, misalnya ke tergopoh-gopoh minta tolong dong jadi preferred gitu ya. Ya kita bilang bahwa selama kamu mampu mengendalikan atau memberikan potongan biaya rumah sakit kepada Manulife supaya harganya lebih affordable, dengan tujuan agar premi kita pun terjaga dengan baik, teman-teman agen life planner juga bisa melakukan sales call yang kompetitif di lapangan. Kan semuanya enak, semuanya menang. Ya, jangan sampai salah paham Bapak Ibu, teman-teman, kalau sampai ada rumah sakit yang bilang bahwa Manulife minta diskon tuh, ya itu sama sekali nggak benar. Ya, Manulife tidak memungut iuran dari rumah sakit rekanannya. Manulife ini mencari uang, mendapat income itu dari premi. Makanya kita harus menjaga premi kita stabil. Kita nggak mau income kita terganggu gara-gara bayar klaim kelebihan kebanyakan untuk hal-hal yang nggak perlu. Semua harus sesuai dengan hitungan aktuari pada saat kita menentukan harga produk. Ya, jadi kalau sampai rumah sakit bilang Manulife mengut iuran atau minta diskon, itu nggak benar. Ya, yang kita minta ke rumah sakit adalah kendalikan biaya kamu, tolong berikan potongan biaya rawat inap agar kami tetap mampu mempertahankan premi yang diberikan, yang dibayarkan oleh nasabah. Ya, kira-kira intinya seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Singapura? Balik lagi ke slide kita. Preferred hospital kita dulu hanya ada 3 di Singapura, yaitu SGH, NUH, dan Mount Alvernia. Karena 3 rumah sakit itu yang kita lihat paling mampu mengendalikan biaya dan kualitasnya tetap bagus. Ya, nah sekarang kita sudah tambahkan kembali NCCS, NHCS, NEEC, dan NDCS. Ya, ini apa sih singkatannya? Nanti Bapak Ibu teman-teman kalau sempat bisa browsing. Ya, NCCS ini adalah cancer center-nya. Ini semua termasuk di dalam grupnya Singapore Health ya, Sing Health ya. Jadi ada Cancer Center, NHCS itu adalah Heart Center, jantung ya. SNEC ini adalah mata, Eye Center ya, dan NDCS ini adalah Dermatologist Center, kulit. Ya, jadi 4 rumah sakit ini sudah tidak terkena copayment lagi kalau sampai perlu dirawat di sana. Ya. Sedangkan di Malaysia, nah ini menarik. Barangkali di antara Bapak Ibu, teman-teman, ada yang ngusulin, Sunway dong, Andre, Sunway, gitu ya. Ada yang Sunway, ada yang Mahkota Medical Center, ada yang KPG, ada yang Damansara, Timberland. Banyak sekali usulan rumah sakit di Malaysia yang saya terima dari hari ke hari. Ya, nah, kita sih pingin banget rumah sakit di Malaysia, di Singapura, kalau bisa di seluruh dunia jadi preferred kita. Masalahnya, nggak semua rumah sakit tersebut bersedia memberikan harga yang lebih affordable kepada Manulife. Kalau kita paksain mereka jadi prefer tanpa pengendalian biaya yang baik, kita tahu bahwa konsekuensinya nanti premi naik tak terkendali. Itu yang kita nggak mau. Ya, nanti repricingnya gila-gilaan. Nanti teman-teman life planner susah jualannya. Udah preminya naik tinggi, ya manfaatnya banyak yang berubah, itu lebih susah lagi, jadi kayak nggak kompetitif. Kita mau dari sisi rumah sakit, kita kepingin kita jaga kualitas dan biaya yang baik. Ya, nah balik lagi ke Malaysia. Waktu itu kita menggarap Sunway secara grup. Ya, ada yang di KL, ada yang di Penang, ada yang di beberapa kota lagi, ada 4 atau 5 Sunway di Malaysia.
Namun mereka benar-benar nggak mau turunin harga pada saat itu. Mereka tidak punya clinical pathway dan mereka nggak mau turunin harga. Kita agak kesulitan nih kalau kayak begini. Ya, kita ngomong sama Sunway bahwa pricing kami itu perlu pengendalian harga yang baik dari rumah sakit. Ya, nah akhirnya waktu itu kita piloting dulu, kita coba dengan Sunway Medical di Kuala Lumpur dulu. Ya, kebayang. Sekali Sunway ini masuk sebagai preferred, maka tidak ada lagi co-payment di sana. Tidak ada remnya nih dari nasabah. Manulife akan mengambil resiko untuk bayarin 100%. Kalau sampai kemahalan, yang kemahalan itu terpaksa kita bayarin juga. Makanya kita jagain jangan sampai kemahalan. Ya, Sunway memberikan potongan biaya rawat inap tidak sesuai dengan standarnya yang diminta oleh Manulife. Karena mereka sebenarnya nggak punya clinical pathway. Ya, clinical pathway itu apa sih, Dre? Dari tadi ngomongin clinical pathway, aku nggak pakai analogi aja ya, pakai perumpamaan. Clinical pathway itu mirip kayak resep kue kalau kita mau membuat sebuah kue. Sebagai contoh, kalau kita mau bikin kue bolu, resepnya apa? Tepungnya berapa gram? Gulanya berapa gram? Gitu ya. Terus apalagi menteganya berapa gram supaya bisa bikin kue bolu. Kalau di dalam resep kue bolu tiba-tiba ada cabai merah 100 gram. Aneh nggak? Aneh ya, nyelonong ya, gitu. Kok ada cabai merahnya orang mau bikin kue? Ya, demikian juga kurang lebih ini clinical pathway. Jadi ada resep untuk mengobati sebuah penyakit, kalau boleh dibilang resep ya, atau jalur untuk menangani sebuah penyakit. Contoh, clinical pathway untuk demam berdarah. Apa saja yang dibutuhkan di sana? Dicek dulu nih. Kalau suhunya masih di bawah 38 derajat Celcius, orang dewasa, dengan trombosit yang masih di atas 150.000, tidak perlu rawat inap. Tapi kalau suhu di atas 38, trombosit sudah di bawah 150.000, perlu rawat inap. Itu aja udah menjadi sebuah guidance yang harus dipatuhi oleh dokter. Jadi bisa dirawat jalan, bisa dirawat inap. Nah kalau dirawat inap, di situ diterusin lagi tuh di clinical pathway. Perlunya apa aja? Infus, jenis infusnya apa? Berapa kali untuk masuk cairan dalam 24 jam? Terus periksa lab, apa aja yang diperiksa? Yang diperiksa misalnya darah rutin terdiri dari jumlah sel darah merah, jumlah sel darah putih, jumlah sel trombosit, dan sebagainya. Ya, kemudian apalagi berapa kali lab darah tersebut harus dilakukan? Berapa lama kira-kira harus dirawat inap? Misalnya length of stay di rumah sakit 3 hari. Ini sudah diatur dalam clinical pathway. Demikian juga ini contohnya untuk demam berdarah ya. Tapi penyakit-penyakit yang lain juga ada tuh clinical pathway-nya. Jadi mirip kayak resep kue ya. Jadi kalau misalnya di dalam clinical pathway demam berdarah tiba-tiba ada USG abdomen, ini aneh, apa kenapa USG abdomen? Apalagi MRI otak, ini ngapain orang demam berdarah di MRI otaknya? Ya. Nah, jadi ini dipakai clinical pathway itu dipakai untuk mengendalikan mutu dan biaya juga. Ya, seandainya pun misalnya ini udah benar nih, ya, perlunya apa aja? Misalnya perlu untuk pemeriksaan trombosit. Harganya kita pengen tahu juga kalau kayak di resep kue jumlahnya berapa, banyaknya berapa gitu, ya. Demikian juga dalam clinical pathway. Kalau lab misalnya lab darah rutin secara umum di semua rata-rata rumah sakit yang sejenis di kota tersebut gitu ya, misalnya darah rutin itu harganya Rp250.000. Tiba ada rumah sakit yang darah rutinnya harganya 500.000. Kita tanya, gila kamu darah rutin aja kok sampai 2 kali lipat? Di situ kita terapkan kendali biaya. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu teman-teman. Yang kita lakukan untuk men-screening apakah sebuah rumah sakit eligible untuk masuk atau layak untuk masuk sebagai preferred kita. Ya, kalau mereka itu tidak bisa mengendalikan mutu, tidak bisa mengendalikan biaya, artinya yang nggak perlu rawat inap dirawat inap. Udah gitu harganya gila-gilaan lagi pada saat dirawat inap. Wah, itu susah sekali buat kita jadi preferred. Kita bisa jebol. Ya, ini yang mau kita jaga. Ya. Nah, balik lagi ke Sunway. Sunway Medical akhirnya kita piloting untuk KL dulu, yang lain belum. Kita mau lihat dulu ya, test the water.
impact-nya apa nih terhadap premi kita? Apakah mereka dengan agreement yang seperti itu kita kehilangan copay 20%, mereka tidak bisa berikan harga yang affordable kepada kita, ini bikin klaim kita naik berapa nih dari Sunway? Ini yang kita pengen tahu dulu sebelum kita expand. Jadi mohon bersabar untuk yang lainnya, Rumah Sakit Malaysia belum dapat kita ambil sebagai preferred ya, karena mereka belum bisa mengendalikan biaya maupun kualitas. Ya, side story-nya apa di Malaysia? Baru saja Sunway Medical KL kita ambil sebagai preferred, kita kehilangan copayment 20%, tiba-tiba ada berita di mana pemerintah Malaysia mengenakan pajak 6%. Siapa yang bayar? Manulife yang bayarin. Tambah berat kita sekarang ke Malaysia. Ya, udah hilang 20%, ditambahin lagi, suruh bayarin pajaknya 6%. Waduh, ini kita mikir banget. Ya, kita ngobrol sama seluruh private hospital kita untuk manage tax ini 6% gimana caranya. Ada rumah sakit yang confirm bahwa mereka berhasil deal sama pemerintah Malaysia untuk menangguhkan pajak 6%-nya ini. Ya. Yang lain sedang menghitung ulang diskon yang bisa diberikan kepada Manulife potongan biaya rawat inap. Ya. Yang lain lagi kita minta untuk mereka memberikan maksimum cap untuk pajak 6% ini yang sanggup dibayarin Manulife. Kebayang soalnya kalau 6% nggak pakai maksimum cap, nggak ada batas maksimumnya, itu 6% bisa gede sekali ya. Apalagi kalau perawatan di Malaysia untuk penyakit yang berat, ya ada tindakan yang besar, ya kebayang ya kalau sampai harus bayar katakanlah gitu ya, ratusan juta, 600, 700 juta, itu pajaknya 6%, itu puluhan juta kita mesti keluarin buat kasus itu doang, satu. Itu baru satu kasus. Gimana kalau 10 kasus? Gimana kalau 100 kasus? Ini berapa miliar yang bisa kita bayarin hanya untuk pajak? Ya, ini yang kita concern. Makanya untuk Malaysia sekarang bukannya kita hold, ya kita minta setiap ada yang ngajuin sebagai preferred, kita minta mereka pikirin juga ini pajak 6%-nya mau diapain. Ya, kita merasa private hospital di Manulife sudah di private hospital di Malaysia itu sudah cukup banyak dan tersebar di mana-mana ya, in total sekarang ada 12 sama Sunway ini ya, dan dalam hal ini bagi yang ngajuin yang baru kita minta mereka manage 6% pajak dari Malaysia itu mau gimana. Sedangkan untuk yang existing yang sudah terlanjur jadi preferred juga kita minta mereka pikirin ini 6% ini gimana caranya. Ya, karena kalau kita biarin ini terus-menerus, ini beban 6% di seluruh rumah sakit preferred-nya di Malaysia, itu nambahin beban klaim kita. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada beberapa highlight di mana di Singapura kita sudah membuka cashless. Yang pertama di Mount Alvernia, yang kedua di SKH. Tapi ada syarat di sana bahwa yang pertama harus melalui pre-admission. Kenapa harus pre-admission? Kenapa emergency nggak bisa? Soalnya kalau pre-admission itu memungkinkan kita untuk mengetahui pasien yang mau dirawat di sana, penyakitnya apa, dokter mau tindakan apa, kira-kira biayanya berapa. Jadi kita udah tahu dulu di depan bahwa rumah sakit ini mengendalikan mutu dan mengendalikan biaya dengan baik. Ya, supaya klaim kita tetap terjaga mutu dan biayanya. Ya, kalau emergency kan semua tindakan dilakukan tanpa ada perkiraan biayanya, toto nanti billing akhir kita kaget-kaget melotot-melotot nih. Ternyata gede banget. Makanya kita nggak berani untuk yang emergency. Untuk yang emergency mohon mau nggak mau lewat reimbursement dulu. Ya, yang cashless hanya bisa melalui pre-admission. Ya, dan syarat yang kedua sekali lagi Bapak Ibu teman-teman jangan salah paham. Ya, kita punya yang namanya MP ya, kalau saya biasa supaya ingat saya bilangnya ini MP nih ya. MP ini adalah Manulife Personal Medical Partner ya, di mana powered by Medix ya. Medix ini adalah sebuah perusahaan yang kita ajak bekerja sama untuk mendampingi member-member kita yang mengalami sakit yang berat atau sakit yang cukup parah ya, kronis ya. Tujuannya apa?
Tujuan Medix ini adalah untuk bisa memberikan opini atau arahan atau masukan kepada member-member kita yang mungkin bingung nih mau minta second opinion kemana ya, atau khawatir, aduh saya mesti dioperasi beneran nggak sih, saya takut. Nah, Medix akan memberikan penjelasan kalau memang perlu operasi, sebaiknya operasi apa, dokter yang bagus ada di mana. Medix sendiri bukan rumah sakit ya, mereka nggak punya rumah sakit, tapi mereka mengetahui dan punya network rumah sakit bermutu dengan kualitas yang baik ya, dengan biaya juga yang wajar, dan juga ditambah Medix ini mempunyai apa ya namanya, group of doctor dari seluruh dunia yang expert di bidangnya, sehingga Medix bisa memberikan rekomendasi mana yang perlu operasi, mana yang enggak, atau kalaupun perlu operasi, operasi jenisnya apa. Ya, ini Medix. Ya, rekomendasi Medix tidaklah dipaksakan bahwa nasabah harus ikutin, enggak sih. Ya, mereka hanya memberikan saran, memberikan advice secara profesional. Ya, nah nanti nasabah sendiri yang silakan menentukan gitu. Nah, dalam hal cashless ini syaratnya adalah nasabah bersedia untuk dikontak oleh MP-MP tadi atau Medix. Itu doang. Ya, nanti nasabah akan didampingi. Kalau Medix memberikan rekomendasi, kalau nasabah memang berpikir bahwa itu yang terbaik buat dirinya sendiri, silahkan monggo diikutin. Tapi kalau nasabah merasa nggak nyaman, nggak mau gitu, masih mau cari second opinion lagi yang lain gitu ya, silahkan juga. Ya, tapi banyak success story yang sudah terjadi di Medix, di mana nasabah akhirnya berterima kasih. Dalam arti apa? Ada pasien yang di Indonesia disuruh operasi setelah kita hubungi dengan Medix. Medix melihat kasusnya, memeriksa semua hasil lab, pemeriksaan radiologi dan sebagainya. Terus Medix bilang, sepertinya ini belum perlu deh dioperasi. Ini masih bisa diatasi dengan obat-obatan. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Medix itu lazim juga terjadi. Bapak Ibu, teman-teman barangkali punya pengalaman. Banyak kerabat kita atau bahkan kita sendiri gitu ya, mengalami sebuah penyakit, terus sama dokter di sini di Indonesia, waduh ini mesti dioperasi nih, cepetan nih, udah gawat. Kita takut ya, operasi nggak main-main nih. Terus kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke Singapura, kita periksa ulang. Terus dokter di sana bilang apa? Nggak perlu dioperasi, ngapain yang ginian doang dioperasi. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang dilakukan oleh Medix itu bukanlah sesuatu yang baru gitu ya. Cuma dalam hal ini kita pakai Medix karena kita mau pendapat yang profesional, yang memang ahli di bidangnya, dan memang punya kompetensi di sana. Jadi bukan asal cap cip cup dokter. Ya kalau kita kan pergi ke dokter sepengetahuan, sebatas pengetahuan kita, dokter mana yang bagus, kata orang, kata tetangga, kata teman-teman. Mau cari second opinion, mau ke Singapura, udah tahu belum dokternya? Belum tahu, nanya dulu, nanyanya sama siapa? Sekali lagi, sama tetangga, sama yang udah pernah, ya sama siapa gitu, kita tanyanya sana sini, nggak terarah. Nah, kita sediakan Medix, ini adalah sebuah perusahaan yang sangat profesional. Mereka punya set of dokter dari seluruh dunia dengan spesialisasi beragam sampai subspesialisasi juga. Ya, dokter-dokter yang memang jam terbangnya sudah tinggi di sana yang bisa memberikan kita rekomendasi terbaik. Ya, jadi kita juga berharap member-member kita itu yang sakit segera sembuh dan penanganannya itu efektif, nggak coba-coba. Karena kalau coba-coba, satu bahaya buat pasien itu sendiri, buat nasabah kita, dan yang kedua buat kitanya sendiri jadi wasting. Hasil coba-coba yang nggak berhasil itu tetap harus kita bayarin. Buat apa? Nanti premi kita, premi nasabah jadi naik gara-gara coba-coba itu. Ya, jadi kita mengarahkan Medix justru untuk menjaga nasabah mendapatkan layanan yang efektif, segera bisa dihandle dengan baik dan tepat. Ya, kata kuncinya tepat. Sedangkan Manulife kita akan mendapatkan saving untuk mencegah terjadinya wasting yang nggak perlu gitu. Ya banyak yang terjadi ya. Kita mengalami nyeri dada di ulu hati misalnya gitu ya. Buru-buru pergi takut jantung, diperiksa sampai diperiksa pakai apa namanya, MRI jantung dan sebagainya. Bahkan ada yang nekat sampai mesti dikateter. Hasilnya bersih, nggak ada apa-apa. Ternyata ternyata sakit lambung doang. Nyerinya kurang lebih sama, tersaru sama penyakit jantung.
Akibatnya apa? Yang diobatin sakit mahnya. Tapi pemeriksaan MRI jantungnya harus kita bayarin nggak? Kita bayarin. Mau nggak mau, karena di awal diagnosanya adalah suspek penyakit jantung, suspek PJK ya, penyakit jantung koroner. Ya, bahkan kalau sampai dikateterisasi, kita bayarin nggak? Ya terpaksa kita bayarin. Visit dokter jantungnya juga terpaksa kita bayarin. Akibatnya apa? Jadi wasting. Wasting ini kalau dikumpulin hasilnya, ini luar biasa gede. Ini impact ke premi kita. Ini kita sangat concern. Tahu-tahu premi naik untuk yang wasting kan bikin rugi ya, rugi buat kita semua. Ya premi jadi naik nggak karu-karuan gitu ya. Makanya kita sediakan medik supaya nasabah yang mencari second opinion atau mencari bahkan rekomendasi sejak dari awal, ya jadi dari awal nih bukan second opinion nih, ya untuk itu kita kerahkan medics ya. MP meminta izin untuk bisa mendapatkan semua informasi ya bagi nasabah yang sudah pernah diperiksa di dokter sebelumnya ya nanti tolong berikan hasilnya itu langsung ke medics karena medics akan kirimkan ke konsul dokternya mereka sesuai dengan spesialisasinya apa untuk diperiksa lebih lanjut dan nanti nasabah didampingi. Ya tujuannya sebenarnya itu ya. Medis nggak akan minta periksa ulang lagi dari awal. Kadang-kadang ya rumah sakit di Indonesia ataupun di luar negeri, kalau kita pindah berobat nih, semua minta diperiksa ulang. Nggak ada tuh yang dipakai dari yang lama. Kalau dulu udah CT scan nggak dipakai, CT scan ulang, MRI ulang. Kenapa? Karena mereka dengan alasan nggak percaya sama hasil sebelumnya atau bilang bahwa mungkin sudah berubah, kita perlu lihat hasil yang baru. Banyaklah alasannya, tapi ujung-ujungnya duit ya supaya bayar lagi gitu ya. Itu jadi wasting. Kalau medics MP tidak pernah minta kalau nasabah sudah pernah berobat sebelumnya nggak pernah tuh diminta kamu periksa ulang atau apa, lihat dulu hasilnya yang pertama apa. Mereka mau lihat, mereka mau terima hasilnya yang pertama, mereka mau cek dulu apa gitu kira-kira Bapak Ibu sebelum mereka memberikan second opinionnya atau rekomendasinya. Ya, jadi syarat untuk cashless di Singapura yang pertama haruslah bisa melalui pre-admission. Mohon maaf untuk kasus emergency belum bisa cashless saat ini ya, karena kita perlu untuk memanage biayanya. Yang kedua adalah harus bersedia dihubungi oleh medics atau MP. Dihubungi aja. Ya soal rekomendasi mau terima atau enggak dipaksain gitu ya. Jadi nasabah yang memberikan ke Medix, betul. Nasabah langsung ya, ini hati-hati Bapak Ibu, saya seringkali mengingatkan ada yang namanya Personal Health Information atau PHI. Ya, PHI ini diatur oleh pemerintah kita melalui sebuah undang-undang di mana PHI ini adalah rahasia pribadi seorang individu yang kalau sampai tersebar luas oleh orang lain, termasuk dokter, rumah sakit, asuransi, agen, dan sebagainya, itu ada ancaman hukuman pidana, nggak main-main ya. Tetangga sebelah kita asuransi yang depannya huruf A itu lagi kena kasus karena ternyata ada PHI seorang nasabahnya bocor sampai ke sosmed. Lengkap nama, tanggal lahirnya, alamatnya di mana, hasil labnya apa, sakitnya apa. Ini nggak main-main. Ya itu bisa dituntut, itu urusannya penjara ya. Jadi Bapak Ibu sekedar mengingatkan, saya sendiri tiap kali terima WA tahu-tahu dikasih foto hasil pemeriksaan, dikasih foto surat penjaminan, itu ada diagnosanya, ada nama pasiennya. Saya selalu bilang, Pak, Bu, maaf ya saya hapus ya di WA ini ya. Kita hati-hati, ini PHI, nggak boleh disebarin kemana-mana, nggak boleh sembarangan. Ini hukumannya penjara ini. Ya, kalau nasabah tahu dan dia nggak happy, nggak semua orang loh bersedia rahasia medisnya itu diketahui bahkan oleh agennya. Nggak semua orang. Hati-hati. Ya, kalau urusan sama rumah sakit, nasabah sejak dari awal udah tanda tangan surat pernyataan bahwa rumah sakit akan menyimpan semua data medisnya. Ya, sedangkan Halodoc juga sudah tanda tangan agreement dengan rumah sakit di mana nasabah juga di situ sudah mengetahui bahwa asuransi akan juga mendapatkan rahasia medisnya karena kita sebagai pembayar untuk menjaminkan.
Ya, nah di sana tapi dalam perjanjiannya tidaklah melibatkan agen boleh mengetahui, ya Andre sebagai personal boleh mengetahui. Ini ngeri. Ya, jadi saya kalau dapat dokumen medis lewat WA itu langsung saya hapus. Saya nggak mau ikut-ikutan di sana. Saya hapus. Ya, dan saya sarankan kepada yang ngirim, Pak Bu, hapus itu, delete Bu. Jangan Pak. Ya, takut itu PHI orang. Ya. Nah, oleh karena itu menjawab pertanyaan tadi, kalau gitu nasabah yang ngirim ke Medix, iya, harus nasabah sendiri. Jadi atas kerelaan atau kesukarelaan ya, kesukarelaan nasabah sendiri untuk menyerahkan data rahasia medisnya ke orang yang tepat, ke Medix. Tidak melalui agen, tidak melalui Manulife, tidak melalui siapa-siapa. Urusannya langsung antara pasien, nasabah, ya, langsung sama Medix yang memberikan second opinion. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya itu pun nasabah di awal waktu dihubungi MP harus tanda tangan inform consent bahwa bersedia menyerahkan hasil atau rahasia medisnya kepada Medix. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya, Medix itu bagus banget Bapak Ibu teman-teman. Uh, saya benar-benar merekomendasikan untuk nasabah-nasabah yang memang punya penyakit berat, nggak semua penyakit ya. Kalau penyakitnya ringan-ringan, uh, Medix pun merasa tidak perlu mendampingi ya. Tapi kalau penyakitnya berat-berat, kanker, jantung, ya ginjal, apalagi sampai cuci darah misalnya gitu, atau penyakit-penyakit lain ya, tumor, kista, ya dan sebagainya yang perlu operasi gede, ya itu Medix akan dampingi selama 3 bulan. Sejak dari di kontak pertama dan 3 bulan, Medix akan tanyakan dan akan ikut membantu memonitoring. Nasabah tuh benar-benar ditemenin. Ya kadang-kadang dokter kita ya DPJP sibuk, susah dikontak, buru-buru mau nanya, pas ketemu aja uh, buru-buru pergi karena ada pasien lain nunggu. Tapi kalau Medix itu bersedia, ya silakan dikontak kalau udah pakai Medix. Ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Ada yang dirisaukan, bikin galau gitu ya. Silakan ngobrol sama Medix. Mereka akan memberikan opini medisnya secara profesional gitu. Ya, baik. Sampai di sini kita lanjut berikutnya. Masih ada 2 slide lagi kayaknya. Nah, ini preferred hospital untuk expansion plan di 2025. Ya, ini cepat aja. Kita sudah mapping ada 19 kota di mana di sana sudah ada preferred hospitalnya. Namun sayangnya preferred hospitalnya nggak laku. Nasabah kita masih sering pergi ke rumah sakit yang non preferred. Nah, rumah sakit non preferred ini saat ini sedang kita garap, kita approach untuk ikutan program preferred kita dengan syarat yang sama seperti sebelumnya. Tolong mereka punya kendali mutu dan kendali biaya. Bagaimanapun kalau nggak punya, kita berat untuk masukin jadi preferred. Dan kita akan bilang bahwa rumah sakit kamu tuh sebenarnya cukup diminati oleh nasabah-nasabah Manulife gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi mau nggak kita bekerja sama supaya nanti kita bisa join promotion, kita bisa marketing kolateral bareng sama rumah sakit, kalau ada event-event kamu bisa masuk dan sebagainya. Itu akan mendorong lebih banyak lagi nanti volume atau transaksi terjadi di rumah sakit tersebut. Tapi sebagai syarat masuk sebagai preferred, tolong rumah sakit kamu berikan kami biaya yang cukup baik dan juga kendali mutu yang cukup baik ya, dalam arti yang perlu rawat jalan jangan diinepin, kalau periksa juga periksa yang proper ya, yang sesuai dengan kebutuhannya, jangan berlebihan, chargesnya jangan over charges ya, jangan mentang-mentang ini asuransi yang bayarin tadi tuh ada ya di awal ya. Kalau asuransi tarifnya beda, ini juga menarik ya. Ini saya kalau pergi keluar kota atau di Jakarta kalau lagi weekend dekat-dekat sama rumah sakit saya sering mampir, kebetulan rumah sakit privat, saya pura-pura aja jadi pasien. Saya bilang, ada keluarga butuh rawat inap di sini. Nah, ada tuh rumah sakit yang keceplosan ngomong, nanya, asuransi apa bukan? Saya tanya, bedanya apa? Ya, asuransi tarifnya beda. Oh, bedanya berapa? Saya tanya gitu. Ya, tahu-tahu diam-diam saya rekam pembicaraan di frontlinernya itu. Terus udah gitu saya kontak hospital directornya. Ini apa ya maksudnya ya? Kok beda? Nggak sesuai sama yang kamu ngomong. Katanya tarifnya satu. Ternyata kok ini beda gitu ya. Ini terjadi di Medan ya. Mereka sampai akhirnya datang dari Medan ke Jakarta ketemu untuk menjelaskan ya, dan frontlinernya tersebut
diedukasi lagi. Itu katanya, beliau alasannya adalah, iya dulu memang kita lakukan perbedaan karena cash flow-nya asuransi berbeda. Oh begitu, kalau untuk Manulife gimana? Gitu. Enggak kok, enggak, kita tarifnya sama, kita udah ini, kita udah, eee, edukasi lagi frontliner-nya. Nggak hanya di Medan, Surabaya. Betul, Surabaya juga. Kemarin saya baru visit Surabaya, ada customer gathering di sana. Terus, saya sempatkan diri juga ya, waktu hari Sabtunya. Ya Sabtu pagi, pakai sendal aja, kita celana pendek, kaos, bawa kantong kresek, itu udah bener-bener kayak orang awam datang ke rumah sakit, nggak ada yang kenal. Biasanya yang kenal tuh kan itu, manajemen rumah sakitnya ya, hospital director-nya atau jajaran manajemennya. Kalau front desk-nya kebanyakan nggak kenal saya pura-pura aja gitu, pakai topi, saya jalan, saya ngecek, cek ombak. Ya kalau udah mulai ketemu sesuatu, saya mulai pencet tombol record di handphone saya diam-diam, saya rekam. Ya, nah dan kita beresin satu persatu. Ya, kejadian di Medan. Setelah itu pulang, 1 bulan kemudian saya iseng, saya telepon lagi rumah sakit yang sama, ya dijawab oleh bagian admission-nya, dan saat itu mereka confirm. Uh, saya langsung tanya kita, kalau saya pakai asuransi tarifnya beda nggak? Oh enggak, di sini sama kok. Oh oke, good. Berarti memang sudah ada tindakan dari manajemen rumah sakit. Dalam hal ini, Bapak Ibu, teman-teman yang mau saya ceritakan adalah kita bagus sekali punya preferred hospital di mana akhirnya kita bisa bekerja sama, saling pengertian dengan rumah sakit untuk menjaga ekosistem ini bersama-sama. Kita pingin bisnis jangka panjang, kita pingin life planner kita dan agen kita bisa tetap mampu bersaing di luar sana, ya agar premi bisa terkendali. Ya, jadi rumah sakit uh, lebih lebih apa ya, lebih disiplin dan lebih kooperatif dengan kita ya. Bahkan rumah sakit yang di Medan yang tadi saya sampaikan, suatu hari dia yang WA saya, terus dia bilang gini, "Dre, maaf ya, ada pasien dari Manulife saya tolak ya, Dre." "Oh, kenapa, Dok?" "Soalnya dia mau staycation di rumah sakit ini, saya nggak berani, Dre." Kan gitu ya, Andrenya galak gitu ya. "Saya takut, saya nggak berani, saya tolak." Gitu. "Oh, baguslah kalau gitu. Saya minta data pasiennya dan kita masukin ke dalam watchlist. Setiap kali pasien ini masuk rumah sakit, kita akan monitoring sangat ketat." Ya, jadi si pasien ini member kita ternyata ada juga yang nakal. Ya, dia datang ke rumah sakit tersebut, terus dia bilang, "Saya mau dong dirawat inap, tapi saya jangan diinfus, saya tuh nggak demam, nggak apa, cuman kecapean aja." Kebayang ya, kok staycation di rumah sakit gitu. Memang rumah sakitnya cukup mewah, bagus gitu ya. Mungkin lebih nyaman dari rumahnya sendiri, dan kita tahu sekarang rumah sakit udah kayak hotel ya, makanannya pun enak-enak. Makanan rumah sakit saat ini nih yang masak pun itu chef yang kayak di hotel atau di restoran. Jadi nggak aneh mengundang orang untuk staycation di sana gitu ya. Itu nah, jadi nama customer-nya udah kita lock ya di watchlist supaya setiap kali mana tahu dia mau mencoba staycation di rumah sakit lain, tetap kita awasin ya, kita sangat ketat mengawasi. Kita minta bukti-buktinya apa sakitnya ini. Ya kalau cuma mau staycation doang kita nggak mau dong. Bisa jebol ini klaim kita gara-gara orang masa nginep-nginep kayak di hotel gitu ya. Banyak lagi kejadian yang lainnya. Ada satu lagi rumah sakit yang lain, ya di Makassar. Ya, ada, Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak tumor jinak yang namanya lipoma? Ya, itu tumor jinak, kelihatan dari luar gitu ya, cuma benjolan segede kelereng gitu ya, atau segede jempol, 1 senti paling, biasanya di pergelangan tangan. Ya, harusnya itu bisa dianestesi lokal dan dioperasi, pagi operasi, siang atau sore langsung pulang ya, jadi one day surgery. Ya, ternyata oleh dokter bedahnya, dioperasi di bawah anestesi umum ya, general anesthetic, yang akhirnya orang ini dirawat inap 1 hari. Wah, kita kesal sekali. Ya, ini apa-apaan operasi tumor segede kelereng kecil begini aja jinak pun sampai dirawat inap dan pakai anestesi umum. Akhirnya kita ngobrol sama hospital directornya dan kita ngobrol juga sama direktur medisnya untuk kasus ini. Ya, kita bilang bahwa kelazimannya ini harusnya pakai anestesi lokal dan rawat jalan, ya, one day surgery, ya. Terus ternyata DPJP-nya atau dokter yang menangani pasien ini bilang bahwa ini atas permintaan pasien, pasiennya ketakutan katanya gitu. Pasiennya ketakutan, nggak berani
minta dibius umum aja supaya tidur, supaya nggak ngerasa sakit. Tapi apa yang terjadi? Setelah dibius umum, bangun operasi, pasiennya kelayangan, mabuk, nggak bisa bergerak, ya nggak bisa, maksudnya masih masih ngantuk-ngantuk kelayangan gitu, muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa, maaf, nggak bisa kentut, ya nggak bisa pup, gitu ya. Akhirnya jadi dirawat inap karena anestesi umum itu ada komplikasinya juga, ada efek sampingnya juga. Ya, kalau operasi, kalau pakai bius lokal kan nggak ada tuh efek samping mual, muntah, kelayangan, atau tidur lemas, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kentut, ya nggak bisa pup. Itu semua terjadi sebagai efek samping di anestesi umum. Ya. Untuk itu apa yang kita lakukan? Kita bilang sama rumah sakit, maaf banget, dok, kalau pasien ketakutan, yang dokter wajib lakukan adalah edukasi pasien, bukan diikutin kemauannya. Bilang bahwa ini operasi kecil sekali, nggak akan sakit, benar-benar nggak akan sakit, nyaman, pagi operasi, sore pulang, nggak usah nginep, Manuleh bayarin juga ODS, jangan khawatir, ya kita punya manfaat one day surgery, kita juga bayarin, jangan nginep gara-gara takut nggak dibayarin, itu ngaco, ya. Nah, apa yang kita lakukan terhadap rumah sakit itu, kita bilang bahwa maaf banget ya dok, dengan keadaan kayak gini, yang sanggup Manuleh bayarin adalah sebatas biaya operasi dengan anestesi lokal dan one day surgery. Jadi nginapnya kita nggak bayarin, anestesi umumnya kita nggak bayarin, biaya operasinya kita batasi hanya untuk one day surgery, bukan operasi gede di ruang OK mayor. Ya itu gila ya, itu cari duit banget atau apapun itu. Ya, dengan alasan pasien ketakutan, nggak bisa diterima. Pasien takut itu diedukasi. Ya, dan kita bilang sama si dokter dan rumah sakit, jangan pernah mencoba membebankan selisih biaya tersebut sebagai ekses ke nasabah. Kami nggak akan happy. Kami bisa tutup kamu sebagai preferred kami. Dengan kenain aja co-payment 20%. Itu yang kita lakukan. Ya jadi kalau ada rumah sakit yang nyelonong, rumah sakit yang masih coba-coba, ya kita tetap nggak akan mau bayarin full. Dan kita bilang sama rumah sakit, jangan coba-coba bebanin sebagai akses ke member kami ya. Kami nggak happy. Kelalaian di rumah sakit, kelalaian di dokter di rumah sakit, tolong tanggung jawab dan absorb kelebihan biayanya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita protect juga nasabah kita. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, kasihan nasabah kita. Biasanya mereka bilang, ini dokter yang suruh, ini dokter yang minta. Nah, makanya ini dokter yang mesti kita kendaliin nih. Ya, saya bocorin sedikit ya, dalam waktu dekat ini 1-2 hari ke depan, ya ini akan ada satu orang dokter di tiga, dia praktek di 3 rumah sakit yang terpaksa kita akan cabut cashless-nya, hanya dokter ini. Rumah sakitnya tetap sebagai preferred, tapi khusus dokter ini tidak bisa cashless karena harganya gila-gilaan, keterlaluan. Dan mereka dokter ini minta pemeriksaannya itu selalu berlebihan. Nggak ada yang nggak berlebihan. Satu case kita tegur, 2 case kita tegur. Kok terus ya? Dia nggak mau berubah. Ya, di Jakarta. Ya, di Jakarta. Ya, beliau praktek di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Suci, dan Rumah Sakit Pluit. Ya, jadi dimanapun beliau praktek, semuanya tidak bisa cashless. Tindakan ini terpaksa kita ambil untuk melindungi bisnis kita. Kami ngerti ada nasabah yang jadi langganan dokter ini, waduh, tadinya cashless, sekarang reimbursement. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas nasabah yang terimpact. Karena kalau kita biarkan terus-menerus, ya, premi kita bisa jadi bengkak nih nantinya gara-gara klaim yang berlebihan hanya untuk dokter ini. Ya, soalnya ini dokter nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak ngomong. Berbeda dengan satu dokter yang tadi saya cerita di awal ya, di IMC, ya, dokternya ternyata sangat terbuka. Oh, saya kemahalan ya. Berapa mestinya, Dre? Terus kita deal, kita duduk. Dan dokter bersedia mendengarkan. Dokternya bilang gini, Dre, aku bisa turunin sih, tapi tolong dong jangan sampai di bawah guarantee income aku. Kalau di bawah, ada dokter namanya guarantee income-nya GI. Kalau sampai di bawah guarantee income aku susah juga dong, Dre. Nanti aku jadi susah nih profesionalnya. Prakteknya jadi keburu-buru. Yang tadinya aku bisa ngobrol, jelasin ke nasabah, ke pasien,
akhirnya karena aku ngejar volume, aku jadi buru-buru nih, gitu kan. Jadi jelek nanti kualitasnya, make sense. Tapi aku bilang, ya dok, ngerti, dokter tetap harus menjaga kualitas, tapi harganya dong, jangan sombong-sombong. Aku bilang gitu. Iya deh, berapa Dre? Akhirnya diturunin sama beliau. Dan kita lanjut kok cashless-nya. Kita tuh berharap ya dokter itu seenggaknya bisa diajak ngobrol ya. Memang kalau orang bilang bahaya kalau dokter itu jadi pebisnis ya. Jadi semuanya diduitin. Kalau bertangan dingin jadi ini ya. Nah, kalau nasabah punya preferensi rumah sakit swasta di kota domisilinya, nah silahkan. Kalau memang ada rumah sakit yang mau diusulin, kami sangat terbuka. Ya, tapi di dalam Manulife sendiri, kita sudah mappingkan rumah sakit mana nih yang first priority. Karena memang kita lihat rumah sakit non preferrednya masih jauh lebih laku. Padahal di sana ada preferred. Nah, ini mau kita approach. Ya, kalau kita ke slide yang berikutnya lagi, nah, ini yang second priority, di mana rumah sakit preferred di kota-kota ini nih, total ada 50 kota ya di Indonesia, semuanya itu udah cukup laku tuh, ya utilisasinya sudah di atas 90%. Namun untuk melengkapi mungkin ada satu dua nasabah yang ke rumah sakit yang masih non preferred. Jadi diusulin nih banyak banget. Ya ini tetap kita akan garap. Namun mohon ekstra kesabarannya karena rumah sakit ini hanya bisa masuk sebagai preferred kalau punya kendali biaya dan kendali mutu yang baik. Ya, kalau kendali biaya kita udah tahu ya tadi ya, kita minta tolong kasih harga yang lebih affordable, kasih potongan biaya rawat inap supaya jangan setinggi yang saat ini gitu. Ya, sedangkan untuk kendali mutunya kita minta clinical pathway itu yang tadi untuk mengobati penyakit-penyakit mereka pakai apa gitu dan harganya berapa. Ya, supaya kita juga mengetahui gitu. Ya. Uh, Apakah kita agen bisa suggest? Oh, boleh banget dong. Kita terbuka ya untuk semua suggestion. Ya, sampai di sini dulu nih kita ngomongin private hospital dulu. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol berikutnya soal Halodoc ya. Kalau enggak nanti kita mungkin kita bikin sesi berikutnya untuk membahas Halodoc ya di region 2. Kita sekarang fokus Oke, dulu nih soal rumah sakit. Silakan. Masih ada boleh waktu. dokter. Nah, silakan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya terkait private non-private hospital ya dokter ya. Ya, Nah, betul. ini Silakan. akhirnya udah pada tahu nih Udah tahu semuanya. ya rahasianya ya. Bagaimana gitu ya. Jadi Uh, nggak kenapa alasannya nggak semua bisa jadi private hospital ya dok ya, dan bagaimana ternyata di balik itu semua di balik prosesnya. itu semua betul ya, di balik Oke, semua itu tujuannya kita mau jaga bisnis kita bersama-sama. Adi Husada belum masuk PH ya dok ya, tunggu tanggal mainnya ya, kita udah nah kontak-kontakan, saya udah kontak-kontakan sama hospital direkturnya Adi Husada Undaan Wetan ya, dan mereka lagi menyiapkan clinical pathway-nya untuk diberikan kepada kita, dan nanti dari situ kita akan lihat ya selisih untuk kan kalau copayment-nya hilang, remnya apa nih? Tolong rumah sakit kasih harga yang lebih baik gitu ya. Nah, itu lagi kita lakukan sama eh, ini Adi Husada Undaan Wetan. Dok, kalau yang non preferred dan reimbursement, kenapa tadi itu saya nggak bisa baca lengkap nih? oke. Dok, Boleh kalau ulang yang ya? non preferred dibuat reimbursement supaya tidak kena copay. Ini uh, Bu Suan Liang. Oh, Mungkin oke. ya, atau mau Ibu mau secara ngobrol langsung sama Dokter Andre sebentar ya. Boleh, silakan. Satu lagi tadi sama rumah sakit ini dok, rumah sakit Ciputra. Ciputra juga sama, Ciputra Surabaya ya. Ya, Baru aja betul. kemarin kami ketemu, saya ada fotonya nih, Pak. Saya ada fotonya dengan direktur Rumah Sakit Ciputra Surabaya, bahkan dengan ownernya itu Pak siapa namanya? Kok aku jadi lupa. Ya, itu ada fotonya. Ya, Kalau Eh, di silakan Ibu, kalau sudah saya unmute Bu. cowok Oh cowok Bapak, mohon maaf, mohon maaf. iya, Ya, iya silakan. silakan Pak. bilang dok sorry ganggu dok Ya, ini kan ada beberapa usulan sih kalau yang non private itu kalau dibuat untuk reimbursement kan supaya nasabah tidak kena kopek itu bagaimana dok karena ada beberapa rumah sakit
dia itu harganya sudah sama antara pakai insurance sama tidak pakai insurance. I Nah, see. maksud saya itu supaya nasabah tidak terbeban kopay gitu loh, Dok. Karena ada Oke, beberapa nasabah itu yang kalau sudah pakai dokter itu tidak mau ganti gitu loh, Dok. ganti Nah, ya. kan kasihan Baik, kalau dia kena kopay karena kan belum tentu semua nasabah mampu untuk bayar kopay itu, Dok, gitu. sangat dimengerti. Thank you banget Pak untuk masukannya. Jadi seperti yang kita tahu bersama-sama ya, co-payment ini akan berlaku baik reimbursement maupun cashless. Jadi kalau berobat ke rumah sakit non-preferred, kalau cashless tetap kena copay 20%, kalau reimbursement Hmm. pun bagian yang bisa Iya, dibayarkan nanti akan dipotong 20% iya, karena dia rumah sakit non-preferred. non-preferred. Ya, nah kalau boleh tahu nih Pak, rumah sakitnya apa? Nanti diusulin aja, kita cek ya Pak ya. Karena memang Bapak betul ada nasabah yang memang udah lengket sama dokter itu, dokternya kebetulan rumah sakitnya di sana gitu ya, nggak di mana-mana, terpaksa ke sana terus. Jadi akan kena copay 20%. Kita akan coba approach rumah sakit tersebut gitu. Mm-mm. Ya, Oke, Dok, sama Semoga satu membantu. lagi, Dok. Ya, Dok, ya, Eh, Pak. ini sedikit sih agak beda sama private non private, Dok. Mengenai ini, Dok, fisioterapi, Dok. Kami yang punya Manulife ini bisa on bill karena di semua company insurance itu sudah on bill, Dok, gitu. Nah, mungkin bisa dibantu untuk revamp tahun depan atau bagaimana, Dok, gitu. Karena oke, kita sih banyak nasabah itu yang keberatan untuk fisioterapinya yang limited itu. 250.000 ya Itu sekarang kan ya sudah lama fisioterapi ya. banget, Dok, gitu. Zaman zaman 15 tahun Nggak itu nutup ya. harga sekian gitu. Baik, Sampai baik. kapan itu harga 250 500 fisioterapi satu kali biasa sekarang sudah satu Udah setengah juta, 600 2 ya. juta gitu, Dok, Baik, gitu. baik. Kami tampung ya Pak ya. Maaf saya nggak bisa jawab saat ini karena apa namanya, untuk Ketentuannya fisioterapi bukan ini di Dokter Andre. ya ini fitur produk, tapi nanti saya sampaikan ke teman-teman yang menangani produk Iya, ya Dok. Pak ya. Nanti saya Iya, sampaikan Dok. ke Tasya, ini Iya. fisioterapi ini enaknya seperti apa. Ya kalau dari sisi kami sendiri, provider management, kami sedang mencoba untuk mengupayakan agar rumah sakit itu punya paket untuk fisioterapi dengan harga yang lebih affordable. Ya, tapi terus terang untuk bisa mencapai harga per kalinya 250.000 kemungkinan cukup Nggak berat ya mungkin, karena rata nggak harga cukup karena fisioterapi sekarang 600 tapi sekarang ribuan. 600, 700, 800, Iya, kadang sampai 1,5 juta, betul. Dok, satu kali Ya visio. betul, betul. Ya tapi kami mencoba untuk bicara dulu nanti sama rumah sakit. Saya nggak bisa janjiin apa-apa dulu sekarang. Ya untuk bisa membantu lah turunin harganya dari sisi rumah sakit supaya premi kita juga terjaga dengan baik. Sekalian paralel saya sampaikan nanti ini ke Tasya ya untuk di bagian produk untuk ngecek lagi ini harga 250.000 ini gimana ya caranya ya supaya nasabah tetap apa supaya life planner kita agen tetap bisa kompetitif nih di lapangan Iya, untuk yang di lapangan, Dok. fisioterapi gitu ya. Iya, terima kasih, Dok, bantuannya, Dok. Terima kasih Pak untuk Thank you, masukannya. Bapak. Thank you. Iya. Tadi ada yang nanya ya Rumah Sakit Ciputra Surabaya. Ya baru aja kemarin nih saya foto. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, kelihatan, Dok. Kelihatan. Kelihatan. Oh Ya, iya. itu ada Dokter Sylvia, itu Direktur Rumah Sakit Ciputra Surabaya. Ya, dengan ownernya itu, aduh namanya, kenapa saya jadi lupa? Padahal tadi udah di ujung lidah, ada di kontaknya saya tapinya. Ya, kita udah ketemu ya, jadi jangan khawatir, ini bola bergulir ya. Jadi kita temuin rumah sakit yang juga mau menjadi preferred, kita sambut dengan baik, terbuka ya, dan kita diskusi juga di sana gitu ya. Tadi ada yang nanya Direktur Rumah Sakit Hadi Husada Undaan Wetan nih, saya coba cek ya, Hadi Husada Undaan Wetan ya. Saya bertemu dengan Dokter Hermanto namanya ya. Oke. Saya bertemu dengan Dokter Hermanto. Jadi lagi proses ya, Dokter ya. Ya lagi proses ya, ini orangnya ya, ini orangnya ya. Jadi udah tuker-tukeran kontekannya, udah ngobrol tuh ya, udah ngobrol.
sama Dokter Hermanto ya, supaya nanti kita bisa menjadi preferred segera ya. Kalau saya lihat di sini terakhir apa ini, untuk PKS sebagai rekanan dulu nih ya, ini udah selesai ya, udah aneks 4 istilahnya udah selesai. Tinggal nanti kita lagi proses untuk sebagai preferred hospitalnya, mohon ditunggu. Semoga semuanya berjalan lancar tahun ini. Adi Husada bisa gabung jadi preferred kita. Ya, Nah, Dok. ngomong-ngomong, Bapak Ibu, teman-teman, sharing sedikit lagi. Ya, ini the beauty of collaboration ya dengan preferred. Ya, nah preferred hospital kita di Surabaya itu salah satunya ada RKZ, Rumah Sakit Santo Vincentius RKZ ya, di Surabaya. Nah, suatu hari ya, ada pasien masuk ke sana mau operasi lutut, ternyata harga implannya mahal sekali dibandingkan dengan rumah sakit di sekitarnya, ortopedi, traumatologi, nathos, itu ternyata implan di RKZ kemahalan ya. Terus kita kontak ke rumah sakitnya, kok implan kamu bisa semahal ini ya buat lutut ya? Terus mereka bilang, ih, padahal kita nggak ngambil untung kok dari situ, memang dari sananya mahal. Akhirnya kita berikan data di rumah sakit kompetitornya, harganya nggak semahal ini ya. Terus tahu nggak, itu dokter Paulina, direktur medisnya di sana, sampai bilang gini, wah ini kurang ngajar ya suppliernya mengetok harga ke kita katanya gitu, karena dari suppliernya ternyata ngasih harga dari awalnya mahal ya, dan RKZ malah berterima kasih jadi sama kita, makasih banget nih dapat info ini, jadi kita juga bisa manage harga dari level supplier ya, karena bisa jadi dari suppliernya sendiri yang ngetok. Nah ini kan nih kayak efek domino ya, bukan rumah sakitnya yang mahal ternyata, tapi suppliernya nih yang mahal. Jadi dengan info ini rumah sakit bisa memanage juga harga dari supplier-supplier alat kesehatannya, supaya bisa berikan harga yang terbaik juga untuk Manulife ya. Dan rumah sakit RKZ malah berterima kasih untuk kolaborasinya nih ini nih ya, dan kita tetap mempertahankan RKZ sebagai preferred karena kita lihat yang mahal bukan rumah sakitnya kok gitu ya, rumah sakitnya nggak ngetok harga ke kita gitu ya. Kemudian tadi ada yang nanya ya Ibu Rosita kalau nggak salah mengenai rumah sakit Taipei University. Saya mesti cari tahu dulu ya nanti ya, kalau nggak salah di Taiwan ada satu, tapi saya lupa apakah Taipei University atau bukan. Nanti kita akan coba untuk kontak ya kalau memang bukan ya. Kemudian Rumah Sakit Adi Husada Undaan, mohon bersabar. PKS sebagai rekanannya ini sudah ditandatangani, nanti kita akan launching. Sedangkan sebagai preferrednya kita akan mulai proses setelah menjadi rekanan kita gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi apa lagi ya? Saya nggak sempat baca, udah hilang. Bisa Mungkin dibantu ini nggak, ya Mbak dokter, Mantini? ya mungkin untuk rumah sakit yang jadi concernnya teman-teman nanti boleh saya bantu Boleh di collect ya list dok, down nanti ya. ya nanti saya sampaikan ke Iya. dokter Andre gitu ya dok. Ya, boleh. Northern Hospital di Penang, Dok. Nah, sekali lagi Penang di Malaysia ya. Tadi saya udah sampaikan. Kita punya tantangan pajak 6%-nya ini nih ya. Kita ngerti banyak pasien kita yang berobat ke sana gitu ya. Cuma masalahnya saat ini untuk menambah private hospital di Malaysia, kita perlu pikirin rumah sakit mesti bantu kita dengan pajak 6%-nya ini gimana. Ya kalau rumah sakitnya menyerahkan pajaknya seluruhnya ke kita, wah kita bahaya ini, bisa-bisa klaim kita jadi ini ya tak terkendali, premi kita nanti naiknya gila-gilaan, ini yang kami khawatir ya. Kita mau menjaga Bapak Ibu, teman-teman semua agar bisa tetap kompetitif kok di lapangan. Bukannya nggak mau, bukan nggak mau ngambil Northern Hospital di Penang, tapi mereka tolong kerjasama juga gitu ya. 6% ini mau diapain? Mau dikasih maksimum cap atau ditunda dulu? Mereka ngomong lah, upayain ke governmentnya deal gitu ya untuk ditangguhkan seenggaknya berapa lama gitu ya, jangan langsung sekarang juga.
terus terang ya rumah sakit di Malaysia tuh Bapak Ibu teman-teman, mereka terpukul juga loh karena ternyata income mereka banyak juga dari pasien orang asing khususnya Indonesia. Dengan adanya 6% pajak, banyak pasien di Indonesia yang ngerem jadinya, nggak mau berobat lagi ke sana dan mereka sebenarnya terpukul juga. Oleh karena itu mereka juga berupaya untuk menangani pajak 6% ini nih apakah ditangguhkan atau gimana gitu ya caranya. Yang jelas Manulife minta jangan sampai 6%-6%-nya semuanya ditanggung Manulife kan. Aduh nanti kita berat gitu ya. Tolong jangan dibebankan ke pasien juga gitu ya. Tapi tolong rumah sakit ikutlah menanggung bersama-sama gitu tujuannya sih sebenarnya itu. Ya, Oke. jadi harap bersabar ya Bu ya. Tadi Pak untuk yang Northern Hospital di Pineng ya. Dok, ini pertanyaan dari atas, saya panjat ke atas gitu Oh ya. ya ya boleh boleh. Maaf. Ini mengenai kabar yang 10% untuk klaim asuransi kesehatan yang di tempat kita sendiri ya dok ya, yang untuk Indonesia maksudnya yang akan dibebankan oleh pemerintah. Saat ini kalau dari Manulife gimana ya dok ya? Karena kan sebetulnya masih nanti di 2026. Heeh. Kelihatannya sih kita belum dapat informasi apa-apa lagi mengenai pajak dan sebagainya ya dan juga secara industri kita juga ngobrol sama regulator kita gitu ya mengenai kesulitan apa, tantangan apa dan sebagainya karena ini kan menyangkut ribuan agen yang juga ya kenyataannya gitu ya ribuan agen juga menggantungkan hidupnya di perusahaan asuransi ini gimana kalau nggak bisa jualan gitu kan ya dan juga ribuan nasabah jutaan nasabah bahkan gitu ya, yang perlu asuransi loh gitu kan untuk mengcover biaya rawat inapnya gitu kan ya jadi kita juga nggak Masih tinggal diam sih ya masih belum ya dok ya? masih masih belum ya bahkan kemarin ada SEOJK yang mengenai apa namanya co-payment itu semuanya di freeze dulu, ditangguhkan semuanya sama regulator. Ya itu kita tunggu dulu deh ya tanggal Oke. apa dan bagaimananya ya. Semoga sih akan menjadi kabar baik lah buat kita semua gitu ya. Oke, dokter. Sama ini dok, rumah sakit onkologi karena Ya, kasihan kalau misalkan nggak masuk preferred untuk mereka yang harus melakukan perawatan terus-menerus nih dok, harus kena ya, copay 20%. ya Infonya betul. begitu. Betul betul. Iya saya juga kami concern juga gitu ya. Nah, nanti rumah sakit ini tolong di list down, nanti kami akan Ya, pilih dan pilah. Kan kita punya data nih ya riwayat rawat inap di sana. Kita bisa tarik secara biaya mereka itu berada di posisi yang mana nih? Apakah masih dalam benchmarknya Manulife atau sudah di luar benchmarknya Manulife alias kemahalan? Di compare dengan rumah sakit setara lainnya. Ya, nah terus eh, yang berikutnya adalah mengenai rumah sakit onkologi ini sendiri. Nanti kalaupun sesuai benchmark kita, biasa kita akan mapping apakah ada di P25, persentil 25%, persentil 50% atau 100%. Artinya gini, kan benchmark kita kan ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi. Ya nanti ini yang mana nih? Ya, eh, ya ini apa nih? Sudah jangan-jangan sudah. Saya nggak hafal. Soalnya itu ada 2.500 sekian. Saya nggak hafal satu-satu kecuali yang sering oh ini yang kedengeran untuk aja. mitra keluarga Kenjeran Oh, yang dokter. mitra Ya, keluarga. kalau Oke. mitra keluarga sudah Oh, mitra udah keluarga preferred. sudah. Kalau mitra keluarga, seluruh grup mitra keluarga sudah. Ya, Ya. jadi preferred hospital kita. Ya. Dokter ini Oke. ada dari Bu Indrawati. Ya, Ada gimana? klien beliau yang kemarin ke rumah sakit Premier. Prosedur Ya. fisioterapinya tuh seharusnya dikenakan biaya 411.000 kalau Oh, krimnya reimburse. Namun karena di sana tidak bisa cashless ya, Dok ya. Padahal rumah sakit menginformasikan kalau cashless itu harganya hanya 275.000, Dok. Jadi ada perbedaan dokter antara reimburse sama waduh. cashless ini, Dok. Reimbursement-nya mahal sekali biaya adminnya. Iya, Sepengetahuan ini saya, Premier itu bisa Premier. cashless. Premier bisa cashless. Ya, Hmm, jadi gini Bapak Ibu teman-teman, terlepas rumah sakit itu preferred atau non preferred,
selama dia ada di sebagai rekanannya Manulife, itu akan bisa cashless kecuali ada catatan khusus. Ya, jadi kalau kita lihat di PWS kita nih, Bapak Ibu, di website kita, untuk apa namanya, rumah sakit rekanan Manulife, di sana tuh lengkap tabelnya, ada yang fasilitasnya cashless kah atau reimbursement only, itu bisa dilihat semuanya di list di PWS kita. Ya, kalau boleh ini saya coba buka supaya langsung bisa ditunjukin. Nanti Bapak Ibu teman-teman juga bisa buka sendiri gitu ya di rumah. Mbak Mahdiana, aku boleh share screen atau gimana? Oh, bisa dokter sebentar ya. Saya Bisa lihat dulu. ya. Dokter sudah jadi call satu belum? Sebentar dokter. Oh, sudah dokter. Bisa langsung share screen. Sudah bisa ya, Ya. sebentar. Saya mau share screen, list, dan cara bacanya. Apakah sudah terlihat? Sudah dokter. Sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, kalau kita browsing di internet, ya di browser, tulis rumah sakit rekanan Manulife. Kita akan bisa melihat di sini kolom nomor 1, provinsinya mana, kotanya, nama rumah sakit, alamat, telepon. Nah, kolom sebelahnya nih yang 2, terakhir, menarik. Co-payment atau tidak co-payment? Ini ada penjelasannya. Ya, dan fasilitasnya, cashless atau reimbursement only. Ya, jadi kita tulisin ini lengkap nih semua nih. Ya, ada yang cashless dan reimbursement, ada yang cashless dan reimbursement. Ya, kalau kayak misalnya RSUD, ya, nah RSUD semuanya reimburse, nggak ada yang cashlessnya. Ceritanya gitu nih, Bapak Ibu teman-teman ya. Dan kita sudah bagi-bagi. Ini private hospital di rumah sakit swasta. Ya, ini ada berapa 200-an lebih ke bawah tuh ya, banyak ya. Kemudian nanti ada lagi RSUD yang preferred. Ya, seluruh RSUD, RSUP sekarang sudah menjadi preferred, Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Ya, kemudian ada yang dari luar negeri dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita search di sini, misalnya tadi RS onkologi, coba kita lihat ya, onkologi. Ada nggak nih? Rumah sakit. Nah, Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Kelihatan Masih Bapak Ibu? ya, masih belum privat dokter. Cuma Nah, copay. ini masih belum preferred karena masih dikenakan copay. Nanti kita akan, tapi secara fasilitas dia bisa cashless dan reimbursement gitu ya. Kalau untuk preferrednya coba nanti kita approach ya, kalau memang laku di sana banyak yang pergi ke sana, nanti kita cek lagi bisa jadi preferred atau enggak untuk onkologi ya. Tapi mereka bisa cashless. Pertanyaannya adalah kenapa nasabah reimbursement kalau bisa cashless? Reimbursement malah kena biaya lebih mahal. Biaya Ya, ya. adminnya sampai 400.000, gila aja deh itu. Mahal banget untuk biaya admin. Gitu kira-kira Bapak Ibu teman-teman. Oke, thank you dokter. Dokter ini Ya, ada sisipan pertanyaan dok baik. ke WhatsApp saya Wapri ternyata. Oh, oke, silakan. Gimana? Untuk rumah sakit di China dan juga Jayapura, dokter kalau bisa Nah, dipertimbangkan juga untuk ditambahkan karena kayak di Sorong betul. itu agak kesulitan sih dok. Padahal Oke. Sorong itu kota maju dokter seperti itu. Sorong. Iya, Apa yang kita punya di Sorong? Kelihatan oh adanya Pertami. Rumah Sakit Pertamina Sorong. Tidak dikenakan co-payment. Ini udah ada, seenggaknya ada satu. Karena Ya oke gini dokter. Bapak Ibu, teman-teman, eh, kita confident waktu kita bilang ke nasabah ya, walaupun memang apakah sempurna? Kalau dibilang sempurna seluruh rumah sakit di dunia jadi preferred, kita masih belum ya. Tapi setidaknya kita punya disclaimer. Cuma Manulife yang bisa memastikan di setiap kota dan kabupaten di Indonesia ada minimal satu rumah sakit private hospital tanpa co-payment.
perusahaan asuransi lain belum tentu. Mereka punya ribuan, bisa jadi ngumpul di satu kota doang, tapi nggak tersebar di seluruhnya. Kalau kita bisa memastikan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia itu ada rumah sakit preferrednya. Jadi confident ya Bapak Ibu, teman-teman. Ya, sampai ke sorong-sorong nih ada nih. Ya. Oke, Terus tadi apa di China? Coba kita China, lihat dokter. China. Ada apa di China? Di China kita punya Guangzhou Modern Cancer Hospital dan Guangzhou Fuda Cancer Hospital. Kedua-duanya tidak dikenakan co-payment. Berarti kedua-duanya sudah menjadi preferred hospital kita. Ya kebanyakan orang berobat ke luar negeri itu either kanker gitu ya, penyakit-penyakit berat ya. Dan Cina memang terkenal untuk pengobatan kankernya. Jadi kita ambil nih, bahkan ada 2 nih di Ya, sana yang tidak dikenakan co-payment, udah jadi preferred kita. ya. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa ngecek sendiri di website kita, tinggal search aja kita mau cari rumah sakit di mana gitu. Ya, Oke, dokter, ini sisa pertanyaan yang di bawah ya, dokter ya. ya Karena juga mohon maaf ya Bapak Ibu, waktunya udah karena hampir habis ya. keterbatasan waktu, Iya, betul. Jadi ini saya cepat aja untuk bacanya. ya. Untuk proses reimburse early claim, dokter, usia polis kurang dari 1 tahun itu Wah, biasanya berapa lama ya, dokter? Karena baik. berkasnya sudah masuk. Aduh, saya mohon maaf dulu ya Bapak Ibu teman-teman. Ini pertanyaannya sangat Karena bagus ya klaim ya, sebagai dokter ya. uh, ini pertanyaan sangat bagus sebagai penutup untuk pengetahuan kita bersama-sama. Ya, kita tahu di polis itu ada masa contestable 2 tahun. Ya, di mana dalam masa contestable ini Manulife mempunyai hak untuk melakukan penelusuran atau investigasi untuk mencari apakah penyakit tersebut sudah ada sebelum polis terbit atau enggak. Jadi dicari pre-existing condition-nya ya, PEC-nya. Ya. Jadi untuk polis di bawah 2 tahun yang penyakitnya bisa jadi sudah terjadi sebelum polis terbit, dicurigai terjadinya PEC ya, biasa penyakit-penyakit yang kronis, penyakit menahun ya, atau penyakit-penyakit yang berat ya. Contohnya belum 2 tahun udah cuci darah ya, belum 2 tahun tahu-tahu udah kena sakit jantung gitu ya, hipertensi ya, penyakit jantung karena hipertensi atau dan sebagainya. Wah, jangan-jangan ini udah terjadi sebelumnya nih, polisnya baru usianya beberapa bulan doang misalnya gitu ya. Nah, maka satu, cashless-nya nggak bisa dikasih. Cashless nggak bisa dikasih bukan berarti klaimnya ditolak ya Bapak Ibu ya. Cashless nggak bisa dikasih, kita arahkan tolong nanti ajukan sebagai reimburse klaimnya. Kenapa? Karena akan perlu investigasi. Investigasi itu maksimal akan diselesaikan dalam waktu 45 hari. Makanya nggak bisa cashless. Kalau cashless kan nggak mungkin orangnya ditahan di rumah sakit 45 hari. Pasti udah keburu pulang dan keburu kita bayarin jaminannya. Ya, jadi tolong reimburse karena nanti akan ada investigasi maksimum 45 hari. Kalau investigasinya nggak menemukan bukti PEC-nya, yakin deh klaimnya kita bayarin karena nggak ketemu bukti. Beda halnya ya, kalau ternyata memang ada PEC tidak diakui di SPAJ, maka akan berlakulah ketentuan polis pasal untuk tidak mengemukakan fakta ya, atau penyembunyian fakta ya. Nanti keputusan underwriting-nya akan direview ulang gitu karena ternyata ada fakta yang tidak diungkapkan. Kira-kira gitu Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi berapa lama reimburse-nya? Kok lama sekali? Ya karena kami mohon maaf butuh waktu investigasi 45 hari, Pak. Ya, apakah ada PEC atau enggak gitu. Ya, Oke, thank you dokter. Ini thank ada you. masukan dokter. Apakah bisa untuk case kecelakaan lalu lintas dan rumah tangga? Kalau kecelakaan lalu lintas ini sudah ya Bapak Ibu ya, kita Sudah tidak melihat untuk private rumah non sakit private. ya. Ya, Tapi nggak untuk dikenakan yang rumah kopay. tangga, betul, yang rumah tangga dan juga case serangan jantung dokter, itu Uh-uh. bisa nggak untuk tidak dikenakan Tidak kenakan copay kopay. ya Thank you private untuk non private. masukannya. Nanti kami sampaikan juga, ini saya catat ya masukannya untuk bisa kita diskusiin nanti pada saat meeting dengan health team lagi. Jadi ada masukan
no copay untuk yang serangan jantung atau penyakit-penyakit yang lain gitu ya, dan kecelakaan rumah tangga gitu ya. Iya, Kecelakaan dokter. rumah tangga ini soalnya terus terang Bapak Ibu, teman-teman, ini agak blur ya. Blurnya adalah karena eh, ada beberapa oknum nasabah ya yang sebenarnya sudah punya penyakit menahun dari dulu, contohnya rematik atau ada penyakit sendi gitu ya. Kemudian akhirnya klaim ke kita dengan alasan kepleset di kamar mandi gitu, kena lututnya gitu ya misalnya, atau kena pergelangan kakinya, di foto-foto ronsen diperiksa sama dokter, ternyata di situ ditemukan tanda-tanda ini sih kejadiannya udah menahun, ada pengapuran lah ya, ada penipisan di bagian rawan sendi lah, osteoartritis gitu ya. Jadi kelihatannya ini bukan gara-gara kecelakaan sih gitu, tapi gara-gara penyakit sebenarnya gitu ya, mencoba klaim dengan kepleset ya. Dan ditambah lagi Bapak Ibu teman-teman, kalau kita lihat nih riwayatnya, kok di SPAJ sebelumnya kayaknya nggak pernah tuh kepleset sebelum polisnya terbit, kenapa setelah polisnya terbit tiba jadi kepleset ya. Terus ada lagi yang keplesetnya udah sekali, kedua kali, ketiga kali, kok jadi sering gitu ya. Terus mengajukan klaimnya apa? Fisioterapi lagi. Makanya kenapa fisioterapi jadi harganya 250.000? Kita lihat ya, terus terang Bapak Ibu teman-teman, ada kecurigaan fisioterapi kita di abuse gitu Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi misalnya karena tidak ada batasan, jadi ya udah fisioterapi aja terus-terusan, habisin manfaatnya. Padahal kepinginnya tuh seharusnya sesuai indikasi aja. Kalau memang udah nggak perlu ya jangan dihabis-habisin gitu ya. Ini yang membuat klaim kita jadi tidak terkendali. Akibatnya ya kayak tadi ya, fisioterapinya ya jadi diturunin deh ya. Nah ini termasuk yang saya nanti kasih juga feedback ke bagian produk untuk gimana nih caranya fisioterapi bisa kita manage dengan baik ya, fisioterapi. Oke, ada lagi? Satu ya dokter ya. Boleh. Ini Terakhir mengenai ya. halodoc soalnya dokter nih. Boleh, Jadi boleh. dari Bu Winda Ya, mengenai dokter rumah sakit yang menyuruh beberapa tindakan di mana bukan permintaan klien, sehingga ada tolakan dari halodoc sebesar 14 juta yang dibayar oleh klien dan sudah direimburse ke Manulife. Tapi ya, ditolak juga oleh ditolak Manulife juga. dokter. Ya, Dan mengenai ini, klien sudah membuat sanggahan dan juga informasinya sudah ke Dokter Andre juga, tapi sampai ya. saat ini belum terbayar. Nah, Oh ini gitu ya. mohon bantuannya untuk menegur dokter yang bersangkutan Oh karena iya, sesuai dengan penjelasan Dokter Andre tadi ya, dokter ya, karena udah pasti kita bebannya tegur. dilimpahkan ke klien. Kenapa, dokter? Betul. Udah pasti kita tegur kalau Iya, memang apa namanya? Rumah sakit, maaf ya, rumah sakit yang lalai dalam hal berlebihan ya. Kita nggak mau nasabah kita dicas ya. Kita pasti minta rumah sakit bertanggung jawab. Dari Bu Winda ya. Saya coba cek iya, email saya Winda ya. Rosita, Ya, dokter. oh dari Bu Rosita. Oke. Iya, iya, ya. Dari Bu Rosita ya. Bu Coba. Winda Rosita. Bu Winda Rosita. Ya, Ya, saya kenal beliau. Apa kabar Bu Rosita? Bu, saya cari dulu emailnya. Saya tahu itu yang reimburse ya Bu ya. Tapi saya belum dapat summary case-nya itu sebenarnya bagaimana gitu ya, kelalaian apa kalau ada di rumah sakit lakukan ya ini oke. Nanti mungkin yang boleh Juliana Bu. Onggo Warsi ya Bu ya, betul, Juliana Onggo Saya Warsi bukan ya? coba unmute Bu Windanya ya, Dok ya. Oh Sebentar, iya dokter boleh. masih ada di tempatkah Bu Windanya? Ya. Halo Bu Winda. Bu Winda, silakan Ibu. Bu Winda. Halo, ya, Ya, Halo. Ibu. Ya, Bu Winda apa Silakan kabar? Bu. aduh senang sekali ketemu. Iya, saya Iya, pusing, saya terus di telepon terus sama oh, kliennya ini. Aduh, iya, ini nama klien yang Ibu Juliana Onggo Warsi ya Bu ya. ya yang usia Betul. 75 itu dok. Iya, ya. Nah ini Bu, apa kita lagi cek ya beberapa jenis
tesnya itu kemungkinan sih protap dari rumah sakit untuk rawat inap. Kita lagi cek lagi mana yang bisa dibayar, mana yang enggak sebenarnya. Ya, dan pemeriksaan lainnya itu kita lagi tanyain ke Halodoc, rumah sakit tuh udah pernah ngajuin dan Halodoc approve, atau rumah sakit cuma nyelonong aja, main periksa-periksa aja, nggak permisi dulu, nggak minta persetujuan. Ya kalau Ya. memang rumah sakitnya nyelonong gitu aja, kita akan minta itu diabsorb ke rumah sakit. Ya, Ya. untuk sementara ini saya baru mengusulkan ke tim reimbursement under Dr. Linda, tolong untuk dibayarin dulu aja reimbursement-nya, karena ini sebenarnya ini urusan antara Manulife sama rumah sakit yang nyelonong itu, Bu. Betul. Gitu. Ya, seperti Ya, yang tadi Dok, di WA, Dok. ya, seperti yang tadi kami sampaikan nih, Bu Winda dan kawan-kawan. Kalau rumah sakit nyelonong begitu aja, kita minta rumah sakit yang tanggung jawab. Kita nggak mau dibebanin ke nasabah. Kasihan nasabah bukan orang medis. Diminta apa aja dilakukan gitu ya demi kesembuhannya gitu. Cuman dokter tolong jangan menyalahgunakan hal ini. Tujuannya sih itu. Dok. Gitu. Ya. Kan juga Mohon tolong hubungi dokternya, jangan dilimpahkan ke saya. Ya benar Oh iya mestinya. dong. Oh iya dong. Ya setuju. Apalagi kalau Bu Rosita ya janganlah. Kasihan dong ya life planner kita, leader-leader kita. Mohon maaf ya Bu ya. Ya, Kami segera coba selesaikan ya. Dok, ada balasan email ditolak lagi, tapi dari AGS gitu loh, Dok. Iya. Jadi Karena bukan kompeten gitu betul. jawabnya. Betul, karena claim reimbursement pun punya filosofi yang sama sebenarnya dengan kami, Bu, dengan cashless. Artinya ya memang ini berlebihan. Cuman masalahnya adalah ini yang oknum pelakunya ini kan yang mesti kita tangkap kan ya. Jangan nasabahnya yang kena getahnya. Ya. Ya, Thank mohon you. ya Bu, mohon minta waktu sedikit lagi ya Bu ya buat beresin Terima kasih. klaimnya Bu Juliana ini ya. Oke, siap Ibu, siap. Thank you, Bu Thank you. Winda. Baik, dokter, untuk Dulu beberapa ya. pertanyaan itu yang masih ada di chat mungkin nanti saya kolek aja dulu ya dokter ya. Nanti Oke. kita coba ajukan ke dokter, nanti paralel biar dijawab per email ya dokter ya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman yang tanya di sini gitu ya dokter. Iya. Oke, seru sekali nih sesi sama dokter Andre. Nah nanti gimana teman-teman? Masih mau ada sesi lagi dengan dokter Andre di bulan depan? bosan nggak ketemu saya kali Bosan nggak Mbak sama? Madiana, bosan nggak sih teman-teman? Oke, mau. Wah, ternyata banyak yang mau nih dok. Gitu ya, Harus lah. kalau nggak dia bilang bosan jangan Andre, ganti dong. Jangan dong dokter. Gitu Kita ya, sangat terbantu dengan adanya dokter Andre ini ya. semoga ya. Setuju bisa curhat gitu. Iya, Oke, baik. dokter, terima kasih banyak untuk waktunya sudah Sama-sama, menyempatkan 2 jam ini di sama-sama. Region 2, dokter. Nanti Baik. undangan selanjutnya saya undang lagi ya dokter ya di bulan Yuk, depan ya dokter ya. untuk Kita selama masih janjian lagi ya diizinkan, dokter. saya siap sedia. Terima Oke, kasih Mbak terima Mahdiana, kasih dokter teman-teman, Andre. Ibu, Bapak, Baik, terima semuanya. kasih dokter. Terima kasih Thank you. Bapak Ibu Terima sekalian. Saya kasih. tutup sesi ini. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi semuanya. Saya izin live. Thank you dokter.